Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabat keluarga, mudah-mudahan di pagi yang cerah ya, di tempat Bunda cerah ini. Alhamdulillah Bunda hari ini ada di Aceh ya, suasananya sangat cerah sekali ya. Mudah-mudahan di tempat sahabat keluarga yang hari ini Bunda dapat kabar beberapa kota di Jakarta itu mengalami genangan air ya, semoga saja bisa cepat berlalu dan semua tetap dalam keadaan sehat walafiat, selamat dan tetap semangat untuk beraktivitas. Baik, kita angkat tema kali ini ya adalah tentang ketika anakmu jatuh cinta. Namun sebelum lebih lanjut kita ke sana ya, mari sama-sama kita buka sharing kita hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa Bunda Rita mengangkat tema ini? Ya, saya juga masih berkaitan dengan perasaan yang dimiliki oleh manusia, yaitu salah satunya perasaan punya rasa cinta. Bunda juga mendapatkan beberapa masukan, ya, minta dibahas juga terkait dengan masalah ini kalau anak jatuh cinta bagaimana, apalagi kalau sampai anak itu pacaran dan sebagainya. Nah, kira-kira gimana? Ya, nah, coba sedikit akan Bunda kupas bincang-bincang kita pada kesempatan pagi yang penuh bahagia hari ini. Ya, sekali lagi Bunda doakan bagi yang sedang sakit semoga Allah cepat sembuhkan, bagi yang sedang mengalami kesulitan keuangan semoga Allah berikan limpahkan rezekinya penuh barokah, yang sedang mengalami kesulitan, kesusahan ya, ada mungkin sedikit tadi banjir dan sebagainya, dimanapun Anda berada mudah-mudahan cepat berlalu dan tetap semangat. Baik, sahabat keluarga, kita sama-sama memahami bahwa di dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan sehari-hari ya, bahwa seseorang itu pada kondisi tertentu dia akan merasakan berbagai macam gejolak ya, gejolak emosi. Ia akan merasakan hal-hal seperti ya, jatuh cinta, ya, benci, ya, takut, ya, nyaman, gembira, ya, sedih, marah, ya, cemburu, iri maupun dengki, ya, itu adalah sesuatu yang sering dirasakan oleh kita manusia pada umumnya. Para ahli ilmu jiwa mencoba ya, menganalisa berbagai faktor dan sebab timbulnya beragam emosi ini, sekaligus menganalisa pengaruhnya terhadap perilaku dan tingkat kesehatan jiwa dan raga seseorang. Ya. Jadi bagaimana di sini rasa cinta adalah ya, sesuatu yang memang selalu hadir. Ya, gejolak emosi ini ada sesuatu yang hadir dan memang sangat penting dimiliki oleh kehidupan manusia. Di samping dia menjadi faktor atau salah satu faktor ya dalam pembentukan keluarga, ya, rasa cinta juga merupakan sinyal yang mempererat hubungan antar individu di dalam keluarga itu sendiri. Selain itu, ya, rasa cinta merupakan sinyal yang akan mempererat hubungan antar individu di dalam keluarga. Perannya nggak bisa diabaikan ya, dalam pembentukan kepribadian seorang anak.
Perhatian kedua orang tua kepada anak dengan kecintaan dan kasih sayang itu akan memberikan perasaan nyaman, ya, damai dalam diri anak, ya, baik di dalam keluarga, ya, maupun lingkungannya. Dan ketika lingkungan yang buruk, ya, kepribadian seorang anak juga itu akan sangat menentukan, ya, kadar kecintaan orang tuanya ini akan sangat menentukan nanti seperti apa kepribadian anak ini. Karena itu penting sekali membentuk lingkungan yang baik, ya, yang penuh rasa cinta dan persaudaraan di antara anggota keluarga itu sendiri. Kalau seorang anak merasakan kecintaan, kasih sayang dari kedua orang tuanya, ya, maka dia akan merasa nyaman dan tentram hidupnya, ya, tidak akan mudah terganggu. Bahkan kalau dia kehilangan, ya, dia kehilangan rasa cinta dari orang tuanya ini, ya, yang timbul adalah rasa cemas, goncang jiwanya, ya, yang akibatkan akhirnya na'udzubillah, ya, terjadi gangguan kejiwaan. Nah, secara umum rasa cinta ini bisa menjadi faktor penting di dalam pembentukan interaksi sosial. Ya, boleh dibuka slide-nya, ya. Interaksi sosial. Yang kalau ya tadi, ya, secara umum rasa cinta ini kan akan menjadi faktor penting dalam pembentukan interaksi sosial yang baik antar sesama. Nah, rasa cinta ini akan menjadikan hubungan seseorang dengan orang lain itu semakin dekat. Mungkin slide selanjutnya, ya. Nah, itu tadi, ya. Jadi rasa cinta ini menjadikan hubungan seseorang dengan orang lain itu akan semakin dekat, hingga akan melahirkan motivasi saling tolong-menolong, ya. Rasa cinta juga bisa mengikat perasaan seseorang dengan keluarga, masyarakat, bahkan tanah airnya. Cinta dapat melahirkan motivasi untuk siap berkorban, membela keluarga, membela masyarakat, atau tanah air, baik secara materi maupun secara spiritual. Nah, bagi orang-orang yang beriman, ya, cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan posisi penting di dalam kehidupannya. Cinta kepada Allah, ya, itu dapat mengubah bahkan mengarahkan perilaku seseorang dalam hidupnya, ya. Bahkan juga akan berpengaruh kepada semua perbuatan dan ucapannya. Semua tingkah laku dan ucapan orang beriman itu akan senantiasa berlandaskan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang bagaimana jika perasaan cinta kepada lawan jenis, ya, itu datang kepada putra-putri kita, apalagi usia mereka masih, ya, sangat muda belia, ya. Nah, ini menurut seorang dari sebuah lembaga American Academy of Pediatrics, ya, seorang anak perempuan itu biasanya mulai memiliki ketertarikan dengan lawan jenis itu di usia 12 tahun, dan laki-laki itu di usia 13 tahun. Perempuan lebih cepat dibandingkan dengan laki-laki. Namun seiring dengan perkembangan zaman hari ini, ya, tidak sedikit juga anak-anak yang usia SD, ya, itu di Indonesia pada usia yang masih sangat relatif muda ini mulai mengalami ketertarikan dengan lawan jenis, ya. Bahkan sebagian tidak lagi malu-malu, ya, untuk memamerkan kemesraan, ya, dengan pacarnya, ya. Pada usia tersebut tentu anak-anak SD ini masih terlalu belia untuk memahami apa arti dari sesungguhnya dari pacaran itu, ya, dari ketertarikan dengan lawan jenis itu. Hanya sayangnya memang pengaruh sosial, ya, pengaruh media sosial dan pergaulan itu akan membuat anak itu menjadi sah-sah aja, ya, merasa sah gitu, ya, untuk misalnya pacaran dengan teman sekolahnya,
tidak jarang anak SD itu akan saling melempar komentar mesra dengan pacarnya di jaring sosial, ya, maupun itu di Facebook, di Instagram, ya, TikTok atau jaringan sosial lainnya. Belum lagi ya mereka juga misalnya membagikan foto ya ketika mereka sedang pacaran di tempat-tempat yang umum, ya, bergandengan tangan, berangkulan, bahkan berpelukan. Nah, kalau udah semacam ini, apa kira-kira yang akan terjadi kepada orang tuanya? Next, selanjutnya. Ya, yang pertama jangan panik. Ya, kalau kita menemukan, ya, melihat anak-anak didik kita, ya, ternyata didapati mereka tadi mulai tertarik dengan lawan jenis, apalagi sampai mereka menyebut dirinya sedang pacaran. Ya. Nah, kita perlu cari tahu dulu, ya, mungkin next selanjutnya, slide selanjutnya, cari tahu dulu kenapa anak itu jatuh cinta. Jangan panik. Pertama jangan panik dulu. Kemudian yang kedua cari tahu kenapa anak jatuh cinta. Ya, saya selanjutnya. Ya. Nah, hal ini, masalah perilaku anak semacam ini, ya sudah tentu akan meresahkan bagi para orang tua. Ya, padahal boleh jadi ya anak tadi memang belum mengetahui konsekuensi dari perilakunya tersebut. Ya, bahkan mereka juga kadang nggak tahu apa sih arti pacaran menurut anak. Nah, inilah yang perlu kita coba berdialog, berkomunikasi dengan anak yang sudah mulai tertarik dengan lawan jenisnya. Salah satu hal yang perlu Anda tanyakan kepada anak yang masih duduk di sekolah SD lah, misalnya kita sebut demikian ya, maka saat dia mengaku sudah berpacaran, ya, adalah kita tanya apa yang dimaksud dengan pacaran menurut si anak. Ya. Reaksi orang tua seringkali ya ketika mengetahui anak SD-nya pacaran, panik, marahin, ya, pukulin, ceramahin, sanksi, ya, sanksinya langsung berat. Tidak ditanyakan dulu apa sih definisi pacaran menurut mereka, apa sih yang dimaksud pacaran oleh mereka, kenapa mereka bisa tertarik dengan lawan jenisnya, ya. Bisa aja anak yang masih tadi duduk di bangku SD, dia berpikir bahwa berpacaran adalah saat duduk, ternyata pacaran itu adalah saat duduk bersama dengan lawan jenis di dalam kelas, ya. Ya, duduk sebelahan dengan lawan jenis di dalam kelas itu dianggap sudah pacaran, sehingga mereka akan saling ya memberikan apresiasi dengan teman-temannya, saling sweet-sweetan, sweet gitu ya, cie gitu ya. Ya, ini kan sering kita dengar ya di sekitar kita tuh ketika ada anak-anak yang tadi ya masih belia tadi ya berdekatan dengan lawan jenis ya, itu langsung temannya yang lain itu langsung juga spontanitas ya memberikan respon kepada temannya yang tadi yang berdekatan dengan lawan jenisnya. Ya. Bahkan maaf sekali, bahkan kita pun orang dewasa ya kadang sebagai guru kita juga suka ikut-ikutan, Cie kamu lagi deket nih sama si Aldo, ya suka terbawa juga, ikut-ikutan juga ya. Ini akhirnya akan membentuk kepada anak, oh aku jadi diperhatikan, oh aku jadi bahan perhatian, oh senangnya aku jadi bahan perhatian, oh bahagianya ya, karena boleh jadi dia memang tidak mendapatkan tadi rasa nyaman di dalam rumah, tidak mendapatkan perhatian ya, sehingga akhirnya anak mencari bentuk perhatian-perhatian yang lainnya. Nah, kita juga perlu bertanya pada anak ya, yang tadi misalnya terutama yang masih di sekolah dasar ya, kegiatan apa saja yang dilakukan saat pacaran, misalnya kalau dia menyebut itu pacaran gitu ya tadi ya, kalau si anak SD ini
mengatakan pacaran itu adalah ketika dia duduk bersebelahan dengan lawan jenisnya di dalam kelas, kita tanya lagi lebih lanjut gitu. Ya, apa sih yang dilakukan kalau kamu saat pacaran gitu, ya. Walaupun mungkin kelihatannya interrogatif gitu ya, menginterrogatif kepada anak, ya, menanyakan penuh selidik, tapi tetap kita perlu terus menjaga ya, menjaga nada bicaranya agar tetap terlihat tenang ya. Nada bicara orang tua pada anak ya terkadang ini akan mempengaruhi bagaimana anak akan menjawab pertanyaan yang diberikan ya. Kalau pertanyaannya ngapain kamu ya, kamu masih SD juga ya, apa namanya, ingusan aja ya, masih dibantuin dielap gitu ya, makan aja masih disuapin ya, pokoknya udah banyak ceramahnya kayak gitu ya, maka ya nada yang seperti ini, marah-marah yang seperti ini mungkin akan membuat anak akhirnya akan menghindar. Dan dia akhirnya tidak akan mengatakan yang sejujurnya kepada Anda sebagai orang tua. Jadi bersikap terlalu keras memang ya, ketika sudah diketahui anak kita pacaran, justru akan bisa memicu anak untuk pacaran secara diam-diam atau anak akan berbohong. Nah itu lebih berbahaya lagi tentunya. Next, ya. Nah kira-kira ya apa solusinya nih? Ya, hari ini Bunda cepat saja ya. Apa solusinya? Ya, menyikapi anak yang tadi ya sudah mulai pacaran, ya. Maka ya Bunda yakin ya sebagai orang tua ya mungkin akan sangat terkejut ya, karena kelihatannya dia baik-baik aja di rumah, kalem, penurut gitu ya. Ternyata secara diam-diam dia sudah punya ya, orang yang dia tertarik ya. Ya Bunda juga pernah mengalami gimana ketika anak Bunda ada yang misalnya jatuh cinta, ternyata dia jatuh cintanya itu karena simpati ya, karena si anak itu pintar ya. Jadi ya itu sebatas itu saja ya, bukan ada keinginan yang lain dan sebagainya. Jadi memang di sini kunci yang utama di dalam kita menyikapi anak-anak yang sudah mulai tertarik dengan lawan jenisnya, terutama jatuh cinta dengan lawan jenisnya ya. Nah ini ya, beberapa solusi yang coba Bunda tawarkan. Next, selanjutnya ya. Yang pertama, komunikasi. Komunikasi ini menjadi kunci. Ya. Sering kali kita terlupa bahwa komunikasi adalah kunci yang paling penting untuk menghindari salah kira. Ibu bisa kok memberi pengertian pada anak ya tentang bagaimana nilai plus dan minusnya dari suatu hubungan yang belum waktunya. Orang tua bisa memberikan satu edukasi kepada anak-anaknya tentang bagaimana batasan mereka ya ketika mereka mengenal lawan jenisnya. Buatlah kesepakatan bersama dengan anak, apa saja yang boleh, apa saja yang tidak boleh dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tentu saja tidak diinginkan. Ya. Anda tentu ingin kan agar anak itu bisa percaya dan kemudian mau bercerita pada orang tua kalau terjadi sesuatu. Selain itu, bukankah kita lebih baik kalau anak itu belajar tentang arti pacaran dari orang tuanya sendiri? Lebih baik anak itu bertanya kepada orang tuanya, apa sih menurut Bunda pacaran? Bunda, menurut Bunda pacaran itu apa? Kita bisa memberikan edukasi di sini kepada anak-anak kita, daripada si anak itu dia akan mencari tahu sendiri lewat sinetron, lewat teman sebayanya, ya, yang mungkin saja penjelasannya itu menjadi tidak tepat kepada anak. Ya.
Nah, seringkali ini orang tua karena ketakutannya ya memang akhirnya terlalu mengekang juga apa yang dilakukan oleh anak-anak ya. Sehingga bikin peraturan yang keras yang membuat anak akhirnya mental ya, bukan malah mendekat ya. Akan marah, orang tua akan marah kalau si anak ditelepon gak diangkat-angkat. Kok kamu gak ngangkat-ngangkat sih gitu. Ya kemana? Malam-malam ditelepon gak diangkat gitu. Atau melihat status di IG-nya, di media sosialnya ya, langsung panik dan sebagainya. Nah, ini komunikasi penting. Kemudian juga pendidikan seksual ya, itu juga perlu ya kita memberikan pengarahan kepada anak-anak kita ya, perlu tentang bagaimana mencoba ya ketika seorang anak perempuan itu haid pertama ya, seorang anak laki-laki mimpi basah yang pertama ya. Nah, ini perlu diedukasi bagi anak-anak apa yang harus dilakukan kalau sudah mereka mengalami hal demikian ya. Terus ya alangkah baiknya, indahnya kalau anak juga bisa terbuka ya. Kalau anak laki-laki dia mimpi basah, ketemunya dengan siapa? Perempuan kah? Laki-laki kah? Kalau dia dengan perempuan is normal ya. Tapi kalau dengan laki-laki ya, nah ini juga bisa menjadi pintu kita untuk semakin lebih dekat lagi dengan anak ya. Untuk kita bisa membuka pintu-pintu komunikasi lebih banyak lagi. Jadi prioritas utama ya anak ya, kita sebagai orang tua coba memberikan pemahaman bahwa prioritas mereka utama adalah mereka sekolah ya, keluarga dan teman-temannya. Akan tetapi ya, nanti saatnya, di mana saatnya anak itu sudah mulai matang secara fisik dan psikisnya. Nah, ini memang perlu dibekali. Anak-anak kalau saya perhatikan ya, pendidikan tentang seksualitas ini terutama ya, atau jinsia ini, tarbiyatu jinsia, itu masih belum atau masih terasa sangat tabu seorang guru di sekolah menengah atas menyampaikan kepada anak-anak didiknya. Padahal ya mereka sudah selayaknya untuk bisa memahami ya tentang tarbiyatu jinsia, pendidikan seksualitas ya. Bukan pendidikan seksnya, pendidikan seksnya nanti akhirnya lebih mengarah kepada gimana cara berhubungan dan sebagainya. Tapi pendidikan seksualitas ini berarti mengenal potensi-potensi dirinya, bahwa dirinya ini adalah seorang perempuan, dirinya ini adalah seorang laki-laki. Maka ketika dia seorang perempuan, apa yang harus dia lakukan? Ketika dia seorang laki-laki, apa yang harus dia kerjakan? Nah ini ya, mengarahkan mereka ke arah sana. Membentuk mereka untuk punya tanggung jawab. Ketika mereka sudah berada pada tingkatan pubertas ya, maka dia ya sudah mulai memiliki tanggung jawab yang besar ya. Karena itu edukasi kepada mereka untuk anak-anak itu bisa menjaga dirinya sendiri itu sangat penting sekali. Dan itu hampir-hampir di setiap sekolah itu masih kurang sekali tentang hal ini. Ya mudah-mudahan kalau di sekolah ada guru bimbingan konseling ya itu bisa membuat semacam kegiatan-kegiatan konseling klasikal yang ya materi-materinya antara lain memberikan pembekalan tersebut ya. Kemudian sekali lagi ya, bagaimana juga kadang-kadang anak yang tidak ikut-ikutan pacaran itu juga sering menjadi sasaran bulian dari teman-teman di sekolahnya. Nah, hal-hal yang semacam ini juga perlu kita berikan edukasi kepada mereka. Apa dampak kepada ya, anak-anak yang sering dibully, ya?
Mungkin dari beberapa film-film yang ada beredar itu bisa kita juga tayangkan, kemudian kita ini loh bahayanya. Jadi menonton bareng sama anak-anak didik misalnya atau sama anak-anak kita, kemudian lihat, nah ini loh bahayanya kalau kamu saling ya kamu membuli teman-temanmu, kalau kamu melakukan hal-hal yang semacam ini. Padahal temanmu mungkin nggak mau pacaran, tapi kamu bully, ya akhirnya berdampak negatif ya kepada temanmu yang dibully tadi. Terus juga yang perlu menjadi perhatian kita ya saat anak-anak ya, remaja atau tadi anak SD, tadi Bunda memberikan contoh tentang anak SD ya. Kalau misalnya saat anak remaja sudah mulai berpacaran ya, ini kan biasanya mereka akan membuat jarak dengan kedua orang tuanya atas nama atau atas nama alasan simple ya, bisa karena dia malu, canggung ya. Coba anak kelas 5 SD aja kadang-kadang kalau kita ajak pergi gitu ya, yuk ikut yuk jalan, udah males dia ya. SMP ya teman mereka udah beragam, apalagi SMA udah semakin beragam lagi teman-temannya ya, sehingga ketika orang tuanya ngajak jalan pergi ya, nah itu kadang udah menolak, udah nggak mau, lebih memilih jalan bersama teman-temannya karena bisa jadi malu ya, bisa jadi canggung ya, sehingga apa terkadang anak pun takut ya, perasaan tersebut kemudian ya seringkali diremehkan oleh orang-orang di sekelilingnya. Mungkin ada anak yang diejek-ejek tadi, dibully gitu ya, ketika dia jalan sama orang tuanya, anak mami lo, anak papi ya. Nah, supaya jarak antara anak dan orang tua itu nggak semakin melebar, ya coba tadi ya, kita sebagai orang tua berupaya untuk menurunkan ego, ya, diskusikan hal tersebut dengan cara yang halus, ya, dengan cara yang terbuka, ya, pada waktu yang tepat, ya, saat anak misalnya sedang senggang, sedang happy, ya. Nah ini cobalah untuk kita berkomunikasi dengan mereka. Mulai percakapan kehidupan di sekolahnya dengan teman-temannya, ya. Kalau ternyata mereka sudah melakukan hal itu, nih sudah pacaran, coba mereka suruh bangun komunikasi supaya mereka bisa cerita gimana sih awal pertemuan kamu dulu gitu. Ya. Terus emangnya hal-hal apa yang disukai oleh pacarmu? Ya. Kita juga bisa bertanya lagi, apa yang dia suka? Atau kebiasaan apa, atau hobinya apa, ya. Punya kegiatan apa, nah, dengan cara-cara yang asyik gitu ya, sehingga anak akhirnya juga mau cerita. Apakah anak bahagia dengan hubungan tersebut ya? Kamu gimana rasanya? Apakah kamu memang jadi termotivasi untuk belajar, bersemangat? Ada anak ya butuh motivasi, butuh ada orang yang memotivasi, yang menyemangati dia. Mungkin orang-orang yang ada di sekitarnya di rumah kurang memberikan motivasi ya, sehingga akhirnya anak akan mencari pelarian ke tempat lain. Ada kawannya, ada lawan jenisnya yang memberikan semangat, memberikan motivasi, memberikan perhatian. Nah ini ya, kebutuhan mereka akan hal tersebut. Intinya ya juga jangan mengajukan pertanyaan yang kemudian akan memojokkan si anak, mengungkapkan ketidaksukaan yang mungkin ya sebagai orang tua pastilah ada rasa gimana gitu ya. Ya, tapi perasaan itu coba kita ketika sudah berhadapan ya, kita tahan ego kita ya. Boleh silakan dikeluarkan, tapi tetap dalam kondisi kita, emosi kita itu bisa bisa kita kendalikan ya. Emosi tidak bisa dihilangkan, kalau dihilangkan akan membuat kita stres dan akan meledak pada masa yang akan datang ya. Kalau ini ditumpuk terus, emosi-emosi kesal, tidak suka, marah, ditumpuk ya, ada masanya akan jadi bom waktu, bahkan lebih dahsyat lagi, bisa lebih parah lagi. Nah, karena itu yang terpenting adalah mengendalikan emosi. Boleh, silakan marah, tapi dikendalikan. Jangan sampai kita yang dikendalikan oleh emosi marah. Jadi yang berikutnya memang
Jangan terpancing emosi, ya. Jangan terpancing emosi dengan kondisi yang ada. Mendapati anak tidak jujur, apalagi suka menyembunyikan hal-hal yang tadi ya, masalah hubungan mereka dengan lawan jenisnya, itu tidak jarang memang membuat orang tua itu jadi geram, ya, jadi emosi, ya. Karena emosi ini kalau diluapkan ya tanpa terkendali, itu akan tidak memberikan solusi dari setiap permasalahan yang ada. Justru anak akan semakin takut, anak akan jadi pasif, ya, membuat anak juga enggan untuk mengutarakan apa yang ia rasakan. Ya, memang sekali lagi untuk orang tua ini perlu banyak belajar, ya tadi, ya, agar itu tadi, apa yang terjadi pada anak itu tidak mudah untuk terpancing emosinya. Selanjutnya adalah bagaimana mengenali teman dekat, teman dekat si anak. Nggak ada salahnya kalau ayah bunda meluangkan waktu untuk kemudian mengenali siapa sebenarnya teman dekat buah hati kita. Coba dibuat suatu games, permainan dengan anak-anak itu, ya, agar anak mau membicarakan siapa teman-teman dekatnya, atau dengan siapa anak itu nyaman, damai ketika mereka curhat, ketika mereka meluapkan perasaannya, ya. Nah, sini memang orang tua perlu meluangkan banyak waktu untuk anak-anaknya. Kalau hal ini dilakukan, ini akan menjadi sesuatu yang sangat positif, ya, bagi orang tua, bagi hubungan antara orang tua dengan anak itu sendiri. Karena itu sahabat keluarga, ya, sekali lagi bahwa ketika perasaan, ya maaf ya, sebentar ada terjadi gangguan. Oke, sudah ya. Ya, jadi mengenali teman dekat anak-anak ini sangat penting sekali lagi. Karena itu, ya, ayah bunda, sahabat keluarga, ya, tentunya kita tidak bisa membatasi begitu saja, ya, hubungan anak yang sudah dekat tadi dengan temannya tadi. Ya, yang bisa kita lakukan adalah bagaimana coba memberikan terus edukasi, pemahaman, ya, dan juga banyak berdialog lah. Intinya memang di sini adalah semuanya bermuara kepada komunikasi yang baik antara anak dengan kedua orang tuanya. Dan upayakan di dalam setiap keluarga itu ada memang anak kita yang memang bisa juga menjadi tempat curhatan bagi anak yang lain, anak kita yang lain, ya. Nah, nanti ya tinggal orang tuanya itu lebih mudah lagi untuk, ya, bertanya di mana ketika si anak yang punya permasalahan jatuh cinta dengan lawan jenisnya ini, kita bisa tanyakan dengan saudaranya yang menjadi tempat dia mau bercerita. Karena itu perlu dibangun dari sejak mereka masih kecil. Hubungan-hubungan ini, ya, perlu dibangun sejak mereka masih kecil. Sekali lagi sahabat keluarga, ya, memberikan kepercayaan, ya, kepada anak-anak, ya. Kalau anak-anak bisa merasakan loh orang tuanya itu percaya atau enggak loh, ya. Jadi kalau orangnya jadi jangan dikira anak itu nggak bisa menilai bahwa orang tuanya ini percaya atau enggak pada dirinya, ya. Dari sikap, dari bahasa tubuh, dari perkataan, ya, itu akan bisa menggambarkan bagaimana orang tua itu, ya, si anak itu bisa percaya kepada orang tuanya atau tidak, ya. Nah, karena itu kita jangan sampai menyepelekan hal yang semacam ini.
bangun kepercayaan ya, anak kepada kita itu sangat sangat penting, bahwa kita adalah orang yang bisa sangat dipercaya, kita adalah orang yang sangat bisa menjaga rahasianya. Ya. Kita juga perlu memberikan edukasi kepada mereka apa dampak-dampaknya kalau seorang anak ya jatuh cinta kemudian mereka melakukan pacaran di luar batasnya. Yang pertama tentu adalah ya hamil di luar pernikahan, hamil di luar nikah. Ya. Ini yang membuat seringkali membuat ya orang tua juga ya, takut. Orang tua mana sih yang tidak khawatir, tidak takut ketika ada anaknya yang sudah hamil ya di luar pernikahan. Ya, kayaknya nggak ada orang tua yang tidak takut hal yang semacam ini. Ya, karena ketakutan ini seringkali membuat orang tua menjadi protektif kepada anak-anaknya. Tidak bisa bergaul dengan sana, nggak boleh bergaul dengan sini. Ya, makanya di sini kita perlu memahami ya kenapa kita melarang pacaran itu ya. Orang tua melarang pacaran itu ya, perlu dijelaskan, perlu ada keterus-terangan orang tua. Kemudian seringkali juga dampak dari pacaran ya, adalah akan terganggu aktivitas belajarnya. Orang tua khawatir anak ini tidak bisa menyelesaikan sekolahnya dengan baik, ya, tidak bisa menyelesaikan sekolahnya tepat waktu, ya, sehingga akhirnya boleh jadi orang tuanya itu tidak mengizinkan si anak untuk pacaran. Lalu Bunda kalau misalnya si anak membuktikan bahwa dia tidak akan terganggu dengan aktivitas belajarnya, ya kalau memang orang tua bersepakat bahwa anak tidak boleh melakukan pacaran, bicarakan dengan baik-baik kepada mereka. Kalau boleh pacaran misalnya, ya ternyata orang tua memperbolehkan gitu. Apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat mereka melakukan hal yang demikian. Ya. Tapi sekali lagi, ya kita juga perlu memberikan penyadaran kepada anak-anak. Ya. Seringkali orang yang sedang jatuh cinta itu di usia yang sangat belia, di usia remaja yang memang belum matang secara psikisnya, itu adalah yang terlihat adalah sesuatu yang indah-indah, yang bagus-bagus, ya. Maka yang nampak adalah perbuatan-perbuatan yang baik, ya. Perbuatan buruknya, ya, seringkali disimpan. Nanti ketika sudah menikah, ya, baru keluar aslinya, ya. Sehingga akhirnya nauzubillah, ya, usia pernikahan menjadi ya lebih cepat, ya, dibandingkan keselarasan yang ada. Kemudian kita juga bisa memberikan alasan yang logis kepada mereka, kamu itu belum cukup umur, ya, belum saatnya untuk melakukan hubungan yang lebih intens ya dengan lawan jenis, ya, karena ya ceritain bahwa hubungan intens ya dengan lawan jenis itu lebih asyik, ya, lebih nyaman, lebih merasa damai, ya, manakala dilakukan setelah kita menikah, setelah resmi secara agama yang kita yakini, ya. Tapi kalau hal itu terjadi gitu kan, maka ini akan membuat ya tadi ya orang yang tadi masih belum cukup umur, ya, itu akhirnya akan ya tidak bisa membedakan ini apa sih bentuknya kasih sayang, cinta, ya, atau apa gitu. Dan yang lainnya, seringkali orang tua juga melarang itu karena apa anak-anak, ya, bahwa orang tua melarang anak untuk pacaran itu karena ya, anak-anak dianggap masih belum punya tanggung jawab secara penuh, ya, orang uang jajan sekolah aja masih dibiayain gitu. Kalau dia seorang anak laki-laki harusnya dia kan sudah punya penghasilan sendiri, punya pendapatan sendiri. Kalau dia seorang anak perempuan, ya dia sudah bisa menata rumahnya, ya, membantu ya orang tuanya untuk menata rumahnya, minimal menata kamarnya, ya, punya tanggung jawab, ya, untuk
membersihkan ya, pakaiannya sendiri, ya, menyiapkan makan sendiri. Nah, ini ya, ini yang perlu diberikan edukasi kepada anak-anak. Dan yang bisa juga jadikan hujah ya kepada anak-anak itu adalah bahwa biaya untuk pacaran itu ya sangat mahal ya. Kenapa? Ya tadi uang saku masih dapat dari orang tua ya. Terus harus beliin temannya atau pacarnya ya. Yang akhirnya akan menguras uang sakunya sendiri ya. Dan inilah kenapa ya anak-anakku banyak orang tua yang kemudian melarang kalian untuk melakukan pacaran ya, karena kalian secara ekonomi sendiri masih ya, menopang ya dari kehidupan orang tua. Secara tanggung jawab ya kalian masih dalam kondisi kalian sekolah, belajar, yang tugas dan kewajiban kalian adalah ya bagaimana kalian menyerap ilmu sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya. Demikian barangkali yang bisa Bunda sampaikan pada kesempatan menjelang siang hari ini ya. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada kita sekalian. Dan sekali lagi ya, perasaan cinta itu adalah sesuatu yang normal. Jadi kalau kita punya rasa cinta kepada sesama ya, sama manusia, kepada lawan jenis ya, itu ada sesuatu yang normal. Yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kita menyalurkan rasa cinta itu dengan sebenar-benarnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dari kegiatan kita hari ini dalam konsultasi keluarga Asmara. Dan Bunda ucapkan terima kasih banyak ya. Semoga kita bisa ketemu di lain kesempatan ya. Dan terima kasih kepada Daya Al-Atiyah yang selalu memberikan support ya untuk bisa menayangkan ini secara langsung di Facebooknya Daya Al-Atiyah. Sampai jumpa kembali. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.